Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Saya Samsino, Pak Samsino di Purwokerto, Mas. Baik, Bapak, kami persilakan untuk bisa bertanya kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bicara dengan Buya. Mudah-mudahan Buya mendoakan kami bisa istiqomah, Buya. Amin, amin, amin. Yang kami ingin tanyakan begini, Buya. Kalau kita itu mau safar untuk ziarah atau untuk bersilaturahmi dan sebagainya yang memerlukan perjalanan jauh. Sementara kalau kita safar kan tentu banyak kehilangan fadilah yang selama tidak safar bisa kita kerjakan. Seperti sholat jamaah, kemudian zikir-zikirnya, qobliyah ba'diyahnya. Nah, sehingga kita khawatir kalau dengan safar untuk tujuan itu jangan-jangan kita malah rugi karena kehilangan fadilah yang bisa kita kerjakan kalau kita berada di rumah gitu, Bu ya. Nah, itu bagaimana, Bu ya, menurut mana yang lebih afdol, kita bisa safar silaturahmi ziarah atau kita tetap di rumah dengan mengerjakan amal-amalan yang sudah biasa kita kerjakan seperti itu, Bu ya. Itu mohon penjelasannya supaya kalau kita safar, kadang-kadang juga dalam safar terpaksa sholat wajibnya khususnya di subuh itu kalau kita naik kereta terpaksa kita kerjakan nggak sempurna karena kita di dalam kereta mungkin ya banyak kekurangannya lah ya. Dengan kerugian-kerugian itu bagaimana, Bu ya? Itu mohon penjelasannya. Dan satu lagi, Bu ya, ini berupa saran, Bu ya. Sebaiknya kami mengusulkan kalau Bu ya itu mengusulkan kepada kereta api, Bu ya punya pidato sekian menit untuk berupa himbauan-himbauan supaya orang yang naik kereta itu bisa tetap sholat wajib, karena banyak kalau kamu lihat itu orang naik kereta yang dari berangkat sore hari sampai di tujuan pagi hari itu kan banyak sholat yang ditinggal gitu. Karena mereka mungkin nggak tahu. Tapi kalau ada Buya pidato sedikit di setel di kereta api itu kan jadi merupakan dakwah gitu, Buya. Itu salah satu usul kami, Buya, mudah-mudahan itu nanti bisa terrealisir gitu, Buya. Gitu. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama adalah kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jika ada orang punya kebiasaan baik, kebiasaan dulu. Jika orang punya kebiasaan baik, istiqomah, kemudian terjadi dua hal pada dia. Satu, sakit, yang menjadikan ibadahnya tidak seperti waktu sehat. Yang kedua, di saat bepergian yang halal. Maka kalaupun ada kekurangan, maka pahalanya utuh. Makanya membuatlah kebiasaan di saat di rumah yang baik. Di saat Anda duduk, hendaknya Anda punya kebiasaan yang baik. Kalau suatu ketika Anda harus bepergian, tentu ada kekurangan di dalam bepergian. Maka Anda sudah mendapatkan pahala utuh. Sehingga ya kalau harus silaturahmi, nemeni, apalagi kadang menemani anak perempuan yang bepergian, ya enggak apa-apa, dianggap itu pahala, bahkan pahala gede, menemani istri, menemani dinikmati. Jangan bahasa, wah ini zikir saya hilang ini, waduh, berarti dia enggak ngerti dia, bahwasanya dia di perjalanan pun mendapatkan pahala yang sama. Biarpun banyak hal yang ditinggalkannya, ayo kurang apa? Karena ibadah nggak pakai sok-sokan. Wah, ini. Jadi dua, karena sakit, karena bepergian. Kemudian setelah itu, kita pun juga masih bisa menyempurnakan ibadah kita di saat di perjalanan. Kita bisa berzikir di perjalanan.
Apalagi hari ini harus banyak zikir supaya tetap sehat. Sebab kalau tidak berzikir megang handphone pusing nanti. Atau mohon maaf melihat hal-hal yang tidak benar di pinggir jalan sana. Maka Anda bisa di perjalanan sambil banyak zikir, baca sholawat dan seterusnya. Untung-untung Anda punya ilmu melakukan sholat di atas kendaraan. Selagi sholat sunat kan bebas. Kiblatnya adalah arah kendaraannya. Anda cukup melakukan begini, punya air wudhu di dalam, pergi ke mobil langsung melakukan sholat. Yang nyopir pun bisa. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah berkata salam. Yang nggak boleh main-main klakson. Kalau klakson diperlukan bulan ini sah. Ya kan enak kalau punya ilmu. 30 menit bisa 20 rakaat. Dari sini ke sumber sudah 30 rakaat mungkin. Jadi sederhana biasa melakukan di atas kendaraan dengan lebih mudah. Tanpa meninggalkan, tanpa kekurangan, tanpa dikurangi, tanpa kurang sedikit pun dari pahala-pahala tersebut. Baik, ini adalah keutamaan. Jadi yang diberikan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi kepada orang-orang yang punya kebiasaan baik. Maka yang paling penting adalah membuat kebiasaan baik. Kalau tiba-tiba, semoga sehat semuanya. Ya kayak begini, mohon maaf. Ada orang yang biasa menghadiri majelis ini. Menghadiri rutin, tak tahu suatu ketika ada sakit. Bukan pura-pura sakit, ya Allah kan maha tahu. Sakit beneran nggak bisa datang, Anda boleh sedih. Karena sedih Anda itu menunjukkan kalau Anda ahli istiqomah. Maka di saat itulah Anda biarpun tidak menghadiri tempat ini, Anda tetap mendapatkan pahala. Kemudian ada pun usulan di kereta api. Ya insya Allah. Semoga terwujud, akan tapi kita sudah ada catatan. Adapun yang meninggalkan sholat bukan saja orang naik kereta api. Itu yang di jalan tol macet itu. Tiap hari berapa ribu orang tidak sholat. Dan kami yakin bahwasanya di saat mereka tidak melakukan sholat atau meninggalkan sholat, itu bukan karena mereka menantang Allah atau menantang neraka. Tidak. Tapi karena mereka tidak mengerti cara sholat yang mudah dan gampang. Ada catatan kecil tentang sholat di atas kendaraan. Apa judulnya lupa apa? Solusi sholat di saat di perjalanan atau saat macet. Solusi sholat di atas perjalanan atau sholat macet atau itu ada. Jadi memang kita buat untuk teman-teman saudara kita yang sering di tol. Sebab hari ini di Jakarta tuh berapa ribu orang meninggalkan sholat setiap hari. Padahal sangat mudah bisa sholat di atas kendaraan. Kalau sholat fardu bagaimana caranya? Ada. Sholat fardu dalam keadaan apapun, punya wudhu, tidak wudhu, dan semuanya kita sebutkan di situ. Biar Anda rindu, Anda bisa lihat buku itu. Dan sudah ada di videonya juga ada, kita buatkan video satu-satu gitu. Artinya bisa saja ya kita membuat setiap tol ada tulisan selebaran yang kita bagi ya, kalau sempat dibaca rel kereta api sebelum berangkat ada wejangan untuk sholat atau tiba-tiba ada pengumuman yang belum sholat mari sholat. Allah dahsyat. Saya kami sampaikan kepada yang punya kereta api yang ngurusi perkereta apian, Masya Allah, saat diumumkan, ibu-ibu ini masuk waktu asar ya, mau sholat bapak-bapak, yang belum sholat, wudhu ini mau bagus. Semoga dimudahkan, kebaikan kan bisa saja di mana saja. Sebelum kereta api paling tidaklah di kantor-kantor kita, di pabrik-pabrik kita ini diumumkanlah sholat berjamaah. Ini semuanya masih bisa. Kemauan. Baik, ini usulan yang bagus perlu dikembangkan, bukan saja kereta api urusan kita. Urusan kita adalah perusahaan. Urusan kita adalah bis, sopir bis. Suatu ketika subhanallah ada kita dulu sering naik bis. Ada seorang sopir bis, semoga Allah menjaganya. Sopir bis, lupa namanya siapa itu. Orang yang nggak pakai botak begitu dan banyak orang iriang. Kalau sudah subuh berhenti dan dibangunkan semua penumpang. Saya bangga dengan orang itu. Ada naik bis itu. Bis dari Cirebon ke arah Surabaya. Jadi waktu daerah-daerah Lamongan, Pemana itu berhenti masih bisa dibangun nih, sholat. Ini hebat orang ini. Ada sebagian sopir bis yang pengen cepat sudahlah, nggak penting sholat. Naudzubillah ya. Semoga ini sopir bis juga punya kesadaran. Ternyata sopir bis bisa menuju surga dengan kenceng, dengan cara apa? Mengingatkan, wah ini lebih dari ustadz ini. Semua penumpang diingatkan sholat, Masya Allah. Termasuk nanti yang punya kereta api. Baik, insya Allah. Makasih usulannya. Dan semoga Allah mudahkan kita di dalam meniti kemuliaan, menggapai kebaikan, menggapai ridha Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat
kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.